Halo teman-teman semua, hari ini kami dari tim Berani Lulus Murni akan membahas persiapan UTBK SBMPTN 2022. Presentasi ini kami persembahkan untuk generasi muda Indonesia sebagai pemimpin masa depan bangsa. Nah, teman-teman, untuk UTBK itu sendiri perkiraannya akan dilaksanakan pada bulan April 2022. Itu perkiraan. Jadi, kalau sekarang bulan November masih ada waktu sekitar 6 bulan lagi. Nah, teman-teman, waktu 6 bulan ini bisa teman-teman pakai untuk mempersiapkan diri menghadapi UTBK SBMPTN sebaik mungkin. Nah, bagi teman-teman yang sekarang sudah kelas 12, tentunya udah punya planning dong, habis dari sekolah mau kemana gitu. Mungkin ada yang mau kerja, atau mungkin ada yang mau masuk universitas, dan salah satu universitas yang favorit di Indonesia itu adalah perguruan tinggi negeri. Dan untuk masuk ke perguruan tinggi negeri itu syaratnya harus ikut UTBK. Nah, untuk belajar UTBK itu, teman-teman tidak bisa dengan sistem kebut semalam. Karena pada kenyataannya, kelulusan itu tidak cukup bermodalkan banyak hafal rumus saja. Ada teman-teman pinter gitu kan, banyak hafal rumus, itu tidak menjamin. Karena tidak sedikit anak yang terkenal pintar di sekolahnya, tapi justru gagal masuk ke jurusan. Itu ada kasusnya seperti itu, gagal masuk jurusan atau universitas impiannya karena tidak tembus UTBK. Tapi sebaliknya, ada anak yang di sekolahnya itu nilainya biasa aja, justru dia lolos ke perguruan tinggi favorit loh. Jadi, teman-teman, persiapan dari jauh-jauh hari itu penting sekali ya. Nah, kemudian teman-teman, ini ada tips belajar berkah. Teman-teman tentunya nggak mau dong capek-capek belajar, tapi belajarnya itu cuma dipakai untuk UTBK saja. Tentunya kita mau itu apa yang kita pelajari sekarang itu bermanfaat bukan hanya ketika UTBK saja, tetapi nanti manfaatnya itu berkelanjutan. Nah, untuk tips belajar berkah yang pertama, teman-teman biasakan berdoa ya sebelum belajar. Kemudian, teman-teman itu jangan merasa sudah pinter. Kenapa? Karena kalau sudah merasa pinter itu ilmu baru itu akan susah masuk ke otak kita. Kemudian yang ketiga, harus sharing pengetahuan kepada orang lain. Artinya itu berbagi pengetahuan kepada orang lain. Ilmu itu akan berkembang manakala kita eh, mengamalkan ilmu itu atau mengajarkannya kepada orang lain. Itu dengan kita mengajar kepada orang lain itu ilmu itu akan lebih melekat kepada otak kita. Yang keempat, ini yang paling penting, doakan siapapun yang berjasa kepada kita untuk memberi ilmu. Nah, selanjutnya, teman-teman eh, bisa menentukan target. Tentukan dulu target, misalnya kita mau masuk ke perguruan tinggi mana. Karena semakin favorit suatu perguruan tinggi, maka target yang harus kita capai tentunya semakin tinggi. Nah, untuk mencapai target yang kita inginkan, itu persiapannya yang pertama dari sekarang itu buat dulu jadwal belajar UTBK. Kita buat dulu jadwal belajarnya, kemudian mulainya dari mana? Kita mulai dulu dari fundamental skill. Apa itu fundamental skill? Nanti kita bahas eh, setelah slide yang ini ya. Kemudian review materi mulai dari dasar. Ini penting sekali memulai dari dasar, review materi dari dasar. Kemudian yang keempat, nah ini yang paling penting, perbanyak latihan soal dan tryout. Ini paling penting. Oke, persiapan pertama yaitu kita harus membuat jadwal belajar UTBK.
Jadwal belajar yang bagaimana sih yang harus kita persiapkan? Membuat jadwal belajar itu artinya kita harus mengalokasikan waktu kita untuk belajar UTBK. Jadi, teman-teman alokasikan waktu belajar UTBK itu terpisah ya dengan waktu belajar sekolah biasa. Kan, bagaimanapun juga ada di antara teman-teman kita ini yang masih sekolah kan, masih kelas 12, artinya masih punya kewajiban di sekolahnya. Jadi, harus bisa mengatur waktu. Alokasikan waktu belajar UTBK itu terpisah dari belajar sekolah biasa. Jadi, ubah pola pandang kita, ubah cara pandang kita untuk membuat jadwal belajar itu dari time oriented menjadi task oriented. Apa sih maksud dari time oriented itu? Ya, time oriented itu pola belajar yang berorientasikan waktu gitu. Maksudnya itu kan ada orang belajar itu fokus dengan oh, sebanyak-banyaknya waktu yang dihabiskan untuk belajar. Nah, jangan seperti itu, harus berubah menjadi orientasi pada eh, tugas. Maksudnya itu, teman-teman itu harus buat daftar materi dan soal apa saja yang harus dipelajari dulu. Jadi ada fokusnya itu kepada materi apa yang harus dipelajari dulu. Nah, setelah teman-teman punya daftar materi dan soal yang sudah disusun, ya, selanjutnya teman-teman tentukan waktu untuk belajarnya. Tentukan waktu untuk belajarnya kapan, saat teman-teman sudah merasa nyaman saja. Jadi, materi yang teman-teman susun itu eh, bisa jadi lebih nyaman dengan mencicil 2 sampai 3 hari sekali atau seminggu berapa kali gitu. Atau bisa jadi teman-teman lebih nyaman untuk ngebut semua materi itu di akhir minggu. Artinya itu ya minimal sekali seminggu lah. Sekali seminggu itu harus ada teman-teman itu belajar untuk persiapan UTBK ini. Nah, kira-kira seperti ini ya, teman-teman. Pertama, buat dulu daftar materinya. Materi apa sih yang harus disiapin? Tentunya teman-teman itu siapin itu berdasarkan kisi-kisi ya, kisi-kisi UTBK. Kisi-kisi UTBK itu untuk sementara teman-teman bisa pakai kisi-kisi yang tahun 2021 dulu. Karena kisi-kisi UTBK itu sendiri, soal-soal UTBK itu antara tahun 2020, 2021 itu setiap tahunnya itu ya nggak jauh beda lah, nggak jauh beda. Untuk sementara bisa pakai kisi-kisi yang 2021 dulu. Insya Allah nanti kami pun akan membahas kisi-kisi dan materi apa saja sih yang harus disiapkan oleh teman-teman. Nah, kemudian setelah teman-teman punya materinya, teman-teman harus tentukan waktu belajarnya. Akan lebih baik lagi kalau teman-teman itu ikut bimbel. Bimbel baik offline maupun online itu sama saja. Nah, yang lebih penting lagi, setelah teman-teman punya materinya, teman-teman sudah menentukan kapan waktu untuk belajarnya, ya harus dieksekusi. Jangan kemudian setelah bikin materi, kita sudah punya planning kapan mau belajar, pas hari hanya malah kita tidur-tiduran gitu, rebahan gitu kan. Ya udah kaum-kaum rebahan itu inilah eh, disingkirkan dulu lah hobi-hobi rebahan itu. Nah, ada baiknya nih 3 bulan sebelum UTBK itu ya teman-teman harus singkirkan dulu lah hobi-hobi yang membuat belajar itu terganggu. Mungkin ada teman-teman di sini yang suka main game gitu kan. Ya gamenya itu eh, kalau tidak bisa disingkirkan ya minimal dikurangin gitu. Atau eh, apa namanya? Cara menguranginnya itu bisa begini. Teman-teman boleh main game setelah teman-teman menguasai minimal berapa materi untuk UTBK. Itu sebagai reward, mungkin bisa seperti itu. Atau mungkin teman-teman sini selain hobi main game, mungkin hobi nonton film gitu. Itu sebaiknya hobi-hobi yang seperti itu
dikesampingkan dulu. Karena ini berdasarkan pengalaman saya sendiri ketika saya mau mengikuti tes CPNS, itu ya saya samalah kayak teman-teman ini punya hobi dong. Hobi saya itu ya nonton film gitu. Nah, ketika saya mengikuti tes itu, beberapa bulan sebelum itu ya saya ini, hobi-hobi saya yang seperti itu, yang membuat belajar saya terganggu, itu saya singkirkan dulu. Ya, alhamdulillah hasilnya ya sesuai dengan yang saya perkirakan, sesuai dengan yang saya harapkan. Nah, ini teman-teman nanti yang akan diuji pada ujian UTBK. Ada TPS, ada TKA, baik TKA Sosum maupun TKA Saintek. Untuk materi TPS sendiri, itu terdiri dari penalaran umum, pengetahuan dan pemahaman umum, kemampuan memahami bacaan dan menulis, kemampuan kuantitatif, dan bahasa Inggris. Untuk TKA Sosum, itu nanti materi yang akan diuji adalah geografi, ekonomi, sejarah, dan sosiologi. Untuk TKA Saintek yang akan diuji matematika saintek, biologi, fisika, dan kimia. Inilah gambaran materi yang teman-teman harus persiapkan untuk menghadapi tes UTBK. Nah, ini teman-teman, sebaiknya teman-teman memulai materi itu mulai dari fundamental skill. Apa sih fundamental skill itu? Fundamental skill itu adalah pengetahuan untuk melatih kemampuan kita berpikir. Setidaknya itu ada 3 hal penting dalam fundamental skill itu. Apa saja? Nah, ini fundamental skill itu yang pertama, kemampuan berpikir kritik dan logis. Kemudian kemampuan matematika, dan kemudian yang terakhir, yang ketiga itu adalah kemampuan verbal, bahasa gitu. Jadi teman-teman bisa mulai dari 3 hal ini dulu ya. Nah, mulainya itu dari mana? Ya, mulainya itu teman-teman bisa mereview materi-materi itu dari dasar. Kenapa sih harus mulai dari dasar? Eh, Teman-teman, soal UTBK itu merupakan soal HOTS ya, High Order Thinking Skill. Jadi, untuk menjawab soal model HOTS gini, itu teman-teman harus punya dasar materi yang kuat. Maksudnya begini, eh, teman-teman itu nggak akan bisa menjawab soal-soal model HOTS gini kalau teman-teman itu nggak punya dasar materi yang kuat. Nah, untuk soal HOTS gini, eh, teman-teman misalnya begini, dasar pelajaran itu kita sudah belajar misalnya 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, nanti di soal UTBK yang modelnya HOTS gini, itu nggak ditanyakan 1 tambah 1 berapa, enggak. Soal itu dirubah sama si pembuat soal itu. Bisa jadi si pembuat soal itu ingin menguji kemampuan analisis teman-teman, kemampuan berpikir logis teman-teman. Jadi soal itu nanti akan dirubah oleh si pembuat soal jadi seperti ini. Misalnya, kita ambil yang gampang-gampang dulu ya biar bisa dipahamin. Nah, ini contoh soal. Budi memiliki sejumlah permen. Budi memiliki sejumlah permen. Kemudian dia pergi ke warung untuk membeli 1 buah permen. Nah, di perjalanan setelah dihitung ternyata eh, jumlah permen Budi adalah 2. Berapakah eh, berapakah permen awal yang dimiliki Budi? Nah, kira-kira seperti itu soalnya. Itu soal-soal model begitu, si pembuat soal ini ingin menguji kemampuan berpikir logis dan kemampuan analisa teman-teman. Nah, soal-soal seperti itu
teman-teman itu harus bisa menerjemahkan soal itu ke dalam bahasa matematik. Budi punya sejumlah permen. Kita misalkan adalah X. Kemudian dia membeli satu buah permen, X ditambah 1. Nah, setelah dihitung ternyata jumlah permen Budi adalah 2. Nah, berarti X tambah 1 sama dengan 2. Berapakah permen Budi mula-mula? Berarti 2 dikurang 1. Berarti jumlah permen Budi adalah 1. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Nah, yang kemudian, yang keempat, trik menaklukkan UTBK itu adalah dengan memperbanyak latihan soal dan tryout. Ini yang paling penting. Persamaan teman-teman dengan saingan teman-teman yang lain kan sama-sama belajar. Semua orang itu yang ikut UTBK, semua mereka belajar. Entah itu dia ikut bimbel atau entah itu dia belajar dari internet, tapi semuanya belajar. Yang menentukan itu nanti ya latihan siapa yang paling banyak dan persiapan siapa yang lebih matang, itu aja. Nah, dengan ikut tryout itu membuat teman-teman itu persiapannya itu lebih matang gitu. Jadi nanti ketika berada menghadapi UTBK langsung itu udah nggak kaget lagi. Karena memang sudah terbiasa mengerjakan soal-soal. Apalagi kalau di tryout itu teman-teman itu banyak mengerjakan soal-soal yang model HOTS tadi. Tentunya itu lebih mantap lagi. Nah, jadi teman-teman itu seperti yang saya bilang tadi, para pejuang perguruan tinggi negeri itu bukan hanya teman-teman aja, tapi dari angkatan 2020, 2021, dan 2022 itu akan jadi lawan teman-teman untuk memperebutkan satu kursi di perguruan tinggi negeri tersebut. Nah, dengan memperbanyak latihan soal dan tryout, itu teman-teman itu nanti akan terbiasa dan mengerti. Nah, berita baiknya lagi teman-teman, sekarang ini untuk mempersiapkan diri menghadapi UTBK 2022, Berani Lulus Murni menggelar simulasi UTBK 2022. Itu meliputi TPS, TKA Saintek, TKA Soshum. Nah, kenapa teman-teman harus ikut simulasi UTBK di sini? Karena soal yang ada di Berani Lulus Murni itu soalnya akurat dan ada pembahasannya. Tipe-tipe soal tuh beragam sesuai dengan kisi-kisi dan HOTS. Sementara kisi-kisi yang kita pakai masih 2021, begitu nanti ada kisi-kisi terbaru 2022, itu langsung akan kami buat lagi soal yang akurat sesuai dengan kisi-kisi 2022. Kemudian simulasi kami itu full online dengan CBT atau CAT ya, dan ada peringkat nasionalnya. Jadi teman-teman itu sudah bisa nanti mengukur kemampuan teman-teman dan mengukur kemampuan saingan teman-teman. Simulasi UTBK ini kami persembahkan untuk teman-teman semua gratis ya, nggak bayar. Nah, kalau teman-teman mau ikut TO-nya, caranya gimana sih? Oh, gampang. Teman-teman kunjungi website www.utbk.beranilulus.com. Nanti teman-teman buat akun dulu di situ, daftar gratis ya. Daftarnya gratis, tryout-nya juga gratis. Kemudian syaratnya cukup mudah, teman-teman. Syarat gratisnya ini cukup mudah. Yang pertama, teman-teman ya follow Instagram Berani Lulus, kemudian tag 7 orang teman-teman sekalian. Jadi tag 7 orang teman-temannya,
teman-teman yang di tag di sini yang ini ya, yang bukan teman-teman yang nggak ada hubungannya dengan UTBK. Artinya teman-teman tuh mengetek teman-teman yang ya sama-sama pejuang UTBK seperti teman-teman. Di tag 7 orang teman-teman, lebih banyak lagi lebih bagus, tapi minimal 7. Kemudian syarat yang kedua, subscribe channel YouTube Berani Lulus Murni. Kemudian tadi persyaratannya itu di screenshot, kirim bukti screenshotnya itu ke admin ya, nomor adminnya 081291061523. Nanti setelah itu teman-teman akunnya akan kami aktifasi untuk bisa ikut tryout online. Untuk simulasi tryout online sendiri, nanti akan kami posting di video selanjutnya untuk cara-cara pengerjaannya. Nah, terakhir teman-teman jangan lupa banyak-banyak berdoa karena ada pepatah yang mengatakan usaha tanpa doa itu cacat dan doa tanpa usaha itu lumpuh. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman semua member Berani Lulus Murni lulus semuanya di perguruan tinggi negeri impian teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, terakhir teman-teman jangan lupa banyak-banyak berdoa karena ada pepatah yang mengatakan usaha tanpa doa itu cacat dan doa tanpa usaha itu lumpuh. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman semua member berani lulus murni, lulus semuanya di perguruan tinggi negeri impian teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.